Setelah itu kita berjanji, tadi pagi, esok hari atau lusa nanti, Garuda bukan burung perkutut, sang saka bukan sandang pembalut. Dan coba kau dengarkan, Pancasila itu bukanlah rumus kode buntut yang hanya berisi harapan, yang hanya berisi khayalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang. Om Swastiastu. Para pemirsa budiman sebangsa dan setanah air, jumpa kembali dalam podcast Tiga Ranah Pancasila, saatnya cendekiawan bicara. Podcast yang digagas oleh Aliansi Kebangsaan bekerjasama dengan Yayasan Suluh Nuswantara Bakti dan FKPPI, diperuntukkan sebagai ruang perbincangan dan sosialisasi pembangunan peradaban bangsa dalam tiga ranah Pancasila, yaitu ranah tata nilai, ranah tata kelola, dan ranah tata sejahtera. Dalam ranah tata sejahtera, kita sudah beberapa kali melakukan podcast untuk memperjelas gagasan atau cita para pendiri bangsa kita tentang kesejahteraan. Kalau kita telusuri kembali cita para pendiri bangsa, kesejahteraan yang ingin diwujudkan adalah kesejahteraan umum yang berkeadilan. Artinya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Ada dua persoalan di dalam mewujudkan kesejahteraan seperti itu. Pertama, bagaimana menumbuhkan kesejahteraan itu. Yang kedua, bagaimana mendistribusikannya. Kalau kita telusuri cita para pendiri bangsa untuk menumbuhkan kesejahteraan itu diwujudkan melalui ekonomi merdeka, ekonomi inklusif, dan ekonomi yang mandiri. Sedangkan untuk mendistribusikannya dilakukan dengan keadilan distributif, baik menyangkut wealth, opportunity, maupun kehormatan. Nah, namun dalam perkembangannya sekarang, mewujudkan ekonomi kan juga ada kemajuan teknologi, sains dan teknologi. Oleh karena itu, bangsa-bangsa yang sudah maju telah memanfaatkan sains dan teknologi sebagai input dalam proses ekonominya. Sementara Indonesia sendiri harus diakui kita masih ketinggalan, masih lebih bertumpu pada ekonomi yang bersifat ekstraktif, belum menuju ekonomi pengetahuan atau knowledge-based economy. Nah, mengapa Indonesia seperti itu? Perlu kita diskusikan bersama siang hari ini. Telah hadir para narasumber kita yang sangat berkompeten. Yang pertama adalah Profesor Agus Pakpahan. Beliau adalah Rektor IKOPIN University. Terima kasih Prof. sudah hadir untuk kedua kalinya dalam podcast kami. Terima kasih. Terima kasih. Beliau selain saintis juga ekonom, juga pengamat, juga pernah di birokrasi, jadi lengkap pengalaman beliau. Saya kira beliau sangat mumpuni untuk membedah tema kita siang hari ini. Yang kedua hadir Profesor Igede Benten. Selamat siang Prof. Beliau pernah menjadi narasumber kita di dalam FGD dengan topik ini ya Prof ya, beberapa waktu yang lalu. Sama Pak Agus juga. Sama Pak Agus juga. Iya. Dalam FGD. Kali ini dalam podcast ya. Prof Enten adalah seorang saintis, akademis, juga pengamat juga, praktisi juga gitu. Beliau adalah lulusan ITB, pernah hasil riset doktoralnya diterbitkan dan diakui dipatenkan di Amerika ya. Beliau menulis berbagai artikel, lebih dari 100 artikel di berbagai jurnal yang cukup terkenal. Beliau pernah jadi wakil rektor
atau Ya. masih, Prof? Sudah selesai. Wakil Rektor ITB Baru tahun lalu. pada tahun lalu, kemudian masih anggota Dewan Pengarah di BRIN, Ya. juga staf khusus Mendikti Saintek. Ya. Waduh, luar biasa ini beliau-beliau ini. Jadi kembali ke topik kita hari ini, Prof. Banyak orang menilai kita terlambat mentransformasikan dirinya menuju ekonomi berbasis pengetahuan gitu. Kita masih terlena dengan kekayaan alam kita, bahkan pernah dikatakan kita mengalami semacam penyakit Belanda atau Dutch disease. Bahkan Richard Rorty mengatakan kita dikutuk oleh sumber daya alam kita atau resource curse gitu ya. Mengapa kita cukup lama keluar dari kutukan itu? Barangkali saya awali dari Prof. Agus dulu ya. Bisa kira-kira kita kan punya peluang untuk bertransformasi gitu. Tapi mengapa kok sampai sekarang kita sangat lambat gitu transformasi kita? Iya, terima kasih. Ya, saya mencoba mengamati dalam suatu periode waktu yang panjang. Ya, yang saya istilahkan kita itu memang selalu raja dunia. Tetapi dalam pengertian fisik, quantity. Dulu Raja Rempah, setelah Raja Rempah habis, jadi Raja Kopi habis, Raja Gula habis, Raja Karet, sekarang Raja Sawit. Ya, kita itu memproduksi minyak sawit lebih dari setengahnya di dunia. Tetapi, ya, produk yang kita jual, itu kalau diukur oleh product complexity index dalam produk yang indeks science dalam produk yang kita jual itu minus 2,4. Jadi nilai CPO itu minus 2,4, artinya konten science di dalam CPO itu hampir tidak ada. Nah, mengapa demikian pertanyaannya? Ya. Nah, bisa kita lihat salah satu aspek, yaitu walaupun dari dulu kita raja dunia, tetapi dalam kuantiti, dalam nilai tidak. Ya, yang menentukan nilai itu adalah pihak lain. Kalau sawit sekarang misalnya Malaysian Derivatives, Rotterdam, ya. Nah, kenapa demikian? Nah, saya mencoba melihat dari teori, saya bukan ahli fisika, ya. Tapi saya menggunakan semacam metafor cara berpikirnya di fisika. Ada yang disebut observer effect. Observer effect itu mengatakan realitas itu tergantung dari pengamat. Nah, siapa pengamat yang menentukan? Yang berkuasa. Nah, artinya apa? Selama sekian ratus tahun, ya, yang mengamati kita itulah Belanda. Ya, kok itu Belanda bilang kamu produsen CPO aja, jadi CPO terus sampai sekarang gitu. Dan itu berlaku terus. Nah, oleh karena itu kita tidak akan pernah bisa masuk ke economic complexity index yang tinggi, product complexity index yang tinggi, apabila kita belum bisa melepaskan diri dari injeksi-injeksi budaya yang membuat kita ini makhluk inferior. Ya, kita walaupun kita itu singa, kalau diasuh oleh domba, ya jadi domba katanya gitu. Nah, itu terlalu lama kita. Nah, oleh karena itu sekarang ini kalau kita mau masuk ke era knowledge base katakanlah, maka kita harus membuat cermin kita sendiri. Ya, kalau kita selalu bercermin ke pihak lain, kita akan mengekor terus. Misalnya, nah, saya berikan ilustrasi ini, ya, ada kasus namanya koperasi kredit atau koperasi kredit Kelingkumang di Sekado, di pedalaman sana. Mereka berhasil menciptakan dirinya, lepas dari cap-cap sosial masa lalunya. Maka kita bisa lihat ada suatu lompatan budaya, ya, karena mereka menjadi dirinya, lepas dari observer effect yang lainnya. Bermula tahun 93 dengan
12 orang berkumpul mengumpulkan uang Rp291.000 tanpa ada uang dari pemerintah, tanpa ada uang dari bank. Sekarang anggotanya sudah hampir 300.000 orang. Dia bisa mencetak aset 2,7 triliun, hampir 3 triliun dalam tempo 32 tahun. Kenapa bisa? Karena mereka menemukan dirinya dengan nilai-nilai kekeluargaan, kebersamaan, trust, seperti yang diamatkan pasal 33. Ya, nah, pasal 33 itu tidak bisa dibaca oleh ekonomi neoklasik. Pasal 33 hanya bisa dibaca oleh saya istilahkan quantumnomics. Ya, baru bisa, karena kita bisa lompatan. Nah, maksud saya cerita ini adalah mari kita siapkan Indonesia melompat. Iya, bukan bertubuh gitu, melompat. Dan itu sudah dibuktikan oleh banyak pihak. Mungkin begitu Pak Chandra. Sekarang saya ke Prof. Wenten. Beliau sedang menulis buku, kalau tidak salah rancangan judulnya adalah Deklarasi Kedaulatan Teknologi. Dari layout tulisannya saya baca ya, antara lain ditengarai bahwa ekonomi ekstraktif kita adalah peninggalan kolonialisme. Kita harus keluar dari itu. Nah, bagaimana ini, Prof? Kita bisa keluar dari ekonomi ekstraktif? Ya, baik, terima kasih. Ya, saya kira tadi bagus saja diawali oleh Pak Agus ya, tentang kita selalu menjadi yang besar, tapi kualitas. Ya. Oke, barangkali masalah ekonomi ekstraktif ini warisan, ya. Ya, namun sebetulnya kalau kita bisa menyikapinya dengan baik, saya kira itu juga bisa menjadi modal yang baik buat kita. Oke lah, bahwa ini warisan yang akhirnya kita teruskan saja seperti itu, begitu ya. Itu memang kita harus introspektif, ya. Karena memang sebetulnya kita itu merupakan bangsa yang memang sangat lemah dalam urusan sains, ya. Kita tidak mampu rasanya mengembangkan sains dari apa yang sebetulnya kita miliki. Segala macam kearifan lah, keanekaragaman hayati lah, gitu ya. Bahwa pernah tercatat kita memang sempat besar, ya, industri gula dulu sempat raja dunia juga, begitu ya. Mungkin juga hal-hal lain, tapi kan masih di zaman Belanda. Tapi pada zamannya itu bukankah kita memang leading? Tapi akhirnya setelah kita bertransformasi, Belanda tidak ada, begitu ya. Ini kan tidak diteruskan pengembangannya, ya. Malah saya kira setback, ya. Industri gula dari yang terbesar menjadi barangkali sekarang importir kita yang, kan, jadi ya, hal-hal seperti ini kan memang akhirnya oke, ini warisan yang memang barangkali sudah demikian barangkali kita diarahkan oleh sejarah, ya, tapi juga karena ketidakmampuan kita mengembangkan keilmuan yang relevan dengan itu. Saya kira demikian. Baik. Sekali lagi kembali ke cita para pendiri bangsa dengan konsep ekonominya ya, untuk menumbuhkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, kan ekonomi merdeka, ekonomi mandiri, ekonomi inklusif, dengan semangat tolong menolong atau kooperasi. Ya. Kalau kita hayati secara sungguh-sungguh, di situ ada semangat pembebasan untuk memerdekakan bangsa ini secara mental dalam mengelola ekonomi. Kira-kira kan begitu kan. Semangat ini kan perlu kita terus jaga dan pelihara ya, dalam mengembangkan ekonomi kita, termasuk mengembangkan ekonomi atau transformasi ekonomi pengetahuan gitu. Nah, kira-kira ada problem mindset nggak, Prof, di sini? Di dalam FGD kami yang lalu, antara lain ditengarai ada problem mindset dari resource based benefit atau short term resource based benefit, lebih senang gitu mendapat keuntungan jangka pendek dari mengelola resource based ketimbang keuntungan jangka panjang tapi knowledge based gitu. Itu ditengarai seperti itu. Kira-kira ada problem mindset nggak, Prof? Oh iya, besar sekali di situ. Jadi saya melihat semuanya itu dimulai perubahan itu dari, saya istilahkan, medan kesadaran.
Ya. Nah, medan kesadaran itu adalah inti dari suatu nilai. Ya. Seperti para pendiri republik, itu medan kesadarannya sangat tinggi, ingin merdeka. Ya. Ya. Kalau kita bisa mengamati, bukan mengadakan senjata dulu, enggak ada senjata, bambu runcing saja. Ya. Tapi betapa kuatnya itu energi, ya, ingin meloncat dari status yang dijajah menjadi merdeka. Nah, medan kesadaran ini kurang besar di kita sekarang untuk penguasaan ekonomi, penguasaan teknologi, ya, kurang, ya. Nah, misalnya saya baca literatur mengenai Malaysia, ya. Mengapa Malaysia bisa keluar dari krisis karet, sawit dan lain-lain? Kalau diukur oleh R&D per kapita in agriculture di Malaysia pada tahun 80-an, itu lebih tinggi daripada R&D per kapita in agriculture in United States. Ya, jumlah peneliti per kapita Malaysia, ya, di bidang agriculture lebih tinggi daripada di Perancis. Ya, itulah dia bisa meloncat. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa medan kesadaran kita untuk membangkitkan sains, membangkitkan teknologi itu kurang besar. Nah, oleh karena itu di sini masalahnya bukan masalah teknologinya, masalah budaya kita, masalah tata nilai yang ada dalam hati kita, jangka pendek, kemudian ekstraktif, ya, kemudian ekspansi horizontal. Ya, seperti perkebunan, saya menilai ekspansinya horizontal dalam tempo yang sangat singkat. Dari sekitar 200.000 hektar tahun 70-an itu sawit, sekarang jadi 17 juta hektar, 10 juta hektar pengusaha besar, ya, yang mana kalau kita cek produk pengusaha besar ini juga tidak meningkatkan nilai tambah, ya. Nah, jadi kita diperangkap, ya, oleh tradisi-tradisi budaya-budaya yang jangka pendek, ekstraktif, tidak ini ilmu pengetahuan katanya, katakanlah. Tapi ini tidak berdiri sendiri, saya lihat. Misalnya, ya, apa yang menghambat perkembangan teknologi di minyak sawit, ya, saya melihat itu ada di bidang ekonominya, ya, yaitu saya istilahkan finansialisasi dari HGU. Ya. Lebih untung saya mengagunkan uang HGU ini ke bank, ya, dapat pinjam dari bank untuk beli kebun lagi, daripada bikin pabrik inovasi yang cukup kompleks, ya. Nah, kemudian dari situ kita tidak fokus pada meningkatkan nilai tambah, ya, akibat seperti dalam R&D, ya, di perusahaan, ya, dia tidak diperlakukan sebagai capex, operasional saja. Artinya apa? R&D bukan investasi, belanja aja. Coba dibuat investasi katakanlah, maka dihitungannya lain lagi itu. Ya, mungkin demikian tapi akar masalah kita ada di culture. Ya, mindset kita kan, culture menentukan mindset kita. Ya, nah ini kita harus ada program yang khusus mengubah tatanan ini semua. Ya, masih dalam konteks perubahan mindset. Kalau menurut Prof. Wentan gimana? Ya, saya kebetulan menulis buku judulnya Budaya Ilmiah Unggul. Nah, ini di akhir saya jadi wakil rektor dan saya wakil rektor riset dan inovasi. Panjang lah, 400 halaman, tapi kira-kira singkat saja. Isinya itu pertama tantangan yang kita hadapi seperti tadi. Yang kedua itu pilar perubahan, apa saja yang harus kita lakukan. Terus yang ketiga itu program strategisnya, ada 5 program utama. Dan yang terakhir itu bagian keempatnya itu adalah implementasi. Nah, implementasi ini saya mulai dari pusat riset, karena saya percaya pusat riset ini adalah salah satu yang sebetulnya sangat
bisa akuntabel begitu ya, dan juga untuk menyadarkan persoalan ke arah yang paling tajam lah ya, yang paling betul-betul bisa kita target ya, dengan akuntabilitas yang baik, terutama dari sisi kualitas. Nah, tetapi kalau kita melihat pertanyaan tadi masalah daya, tadi Pak Agus juga bilang bahwa itu para pahlawan kita kan pakai bambu runcing aja bisa toh, itu kan intinya kan ya. Ya sekarang kita mestinya juga punya spirit yang sama. Ya. Nah di dalam podcast yang lalu saya memperkenalkan satu terminologi itu radikalisme intelektual. Itulah kira-kira ya. Ya oke, mestinya kita juga sebagai yang mengemban sejarah setelah 100 tahun Indonesia merdeka juga punya semangat yang sama lah harusnya ya, yang mereka para pahlawan kita sudah berkorban sedemikian besarnya. Ya, nah kita juga mestinya harus melakukan hal yang mirip. Nah ini karena panjang ceritanya ada di buku yang tadi jadi intinya begitu ya. Nah, saya kira kalau panjang-panjang nanti kita lupa topik kita sendiri. Tapi radikalisme intelektual ini saya kira semacam militansi lah, ya. Karena memang persoalan kita bukan hanya budaya, bukan hanya bagaimana kita membangun ekosistem, tapi memang orangnya juga. Kalau saya melihat begitu, ada masalah orangnya sendiri, ya memang kompleks lah persoalan. Sehingga kalau nanti betul-betul kita jalan dengan program radikalisme bukan dalam artian negatif ya. Intinya bagaimana tadi yang Pak Agus bilang spirit kita ya betul-betul diangkat, nilai juang ya betul-betul di ranah intelektual kita harus habis-habisan, kita kira demikian lah ya, berkorban untuk memperjuangkan sesuatu ya. Dan sekarang kan kenyataannya memang kita apa saja di ranah keilmuan atau riset ini kan banyak dia kalah. Ya, kita bilang bahwa publikasi penting, publikasi banyak-banyak, tapi kan mengesampingkan kualitas. Ya. Paten, ngurus ini itu, ya paten banyak-banyak, tapi gak duitnya gitu ya. Intinya kan demikian ya. Bahkan ya dipakainya naik pangkat, gitu ya. Bahkan saya kira di lembaga-lembaga kita pun, karena sebelum saya wakil rektor ya, ini hanya masalah administratif aja sebenarnya. Bagaimana kita sebagai pejabat itu perform, bagaimana sebagai peneliti akuntabilitasnya bisa kelihatan baik begitu. Yang sebetulnya yang kita punya itu adalah dokumen-dokumen yang bergudang-gudang begitu menumpuk hanya sebagai laporan administratif aja. Saya kira kalau lihat kualitasnya, tapi saya bicara kita ya, saya ada di dalamnya, tidak untuk nyalah-nyalahin orang lain saja. Nah, kenyataannya memang demikian. Kebetulan saya kan ada di akademik juga, ada di BRIN juga, ada di kementerian juga, dan saya anggota IP juga kebetulan kan, intinya ya di 4 sektor ini, pilar inilah saya kira saya perhatikan itu. Memang kita adanya begitu, tapi ya lagi-lagi kalau kita saling salahin terus ya ada ujungnya, ya. Jadi memang kita harus introspektif lah. Ya. Baik, terima kasih, Prof. Di dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional kita RPJPN 2025-2045 ya, yang sudah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024, transformasi ekonomi ditempatkan sebagai salah satu agenda atau misi dari 8 misi agenda. Inilah misi jangka panjang kita gitu. Kalau kita dalami penjelasannya, apa yang diinginkan dari transformasi ini adalah merubah struktur ekonomi dari ekonomi ekstraktif yang memberikan nilai tambah rendah menuju ekonomi berdasarkan sains, teknologi, dan inovasi yang memberikan nilai tambah tinggi gitu. Cukup optimis gitu dari sisi dokumen, Pak ya. Kalau saya kaitkan dengan tadi masalah budaya atau masalah mindset, tentu transformasi ini tidak boleh kehilangan mandatnya untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan mental dan ekonomi. Harus kita akui memang penjajahan secara politik sudah lewat
sejak 17 Agustus 45. Tapi penjajahan mental, ya ekonomi kan kita belum terbebas betul. Kira-kira bagaimana sih harapan kita terhadap misi atau agenda RPJPN ini yang sudah diletakkan sebagai salah satu agenda negara ya, bukan pemerintah, karena kan ya undang-undang itu sampai dengan 2045 gitu. Kira-kira hambatannya apa? Kita optimis nggak itu bisa kita capai dalam 2045 nanti? Yang mulai dari Prof. Oke. Nah, saya pikir kita harus berani membaca fakta ya. Nah, kalau saya mencoba membaca fakta, bahwa yang paling berat buat kita itu adalah fenomena kurang lebih selama 25 tahun terakhir ini adalah indikator-indikator terjadinya detransformasi. Ya, ya. Indikator detransformasi ini saya menggunakan 3 atau 4 indikator. Yang pertama, deindustrialisasi. Ini sudah banyak dibahas. Ya. Yang kedua, akibat dari deindustrialisasi ini terjadi guremisasi pertanian. Jadi guremisasi pertanian itu adalah akibat dari deindustrialisasi. Apa indikator guremisasi pertanian yang paling berat? Yaitu berkurangnya, menurunnya luas lahan per petani. Ya, ini bertentangan dengan di Korea, di Jepang, negara maju, meningkat dia karena industrinya berkembang. Ya, nah, yang ketiga setelah guremisasi di pertanian, guremisasi dari sektor ketenagakerjaan. Ya, non formal, informal itu yang mendominasi kita. Ya, lulusan sarjana dari mana masuk ke jualan apa katakanlah non formal. Dan yang terakhir ya, yang harus kita terima dengan lapang dada, yaitu defisit current account kita, ya, akibat utang, akibat terlalu banyak uang keluar dan lain-lain. Nah, artinya apa? Ini harus kita jadikan faktor utama dalam menentukan visi kita ke depan. Visi kita ke depan itu bisa kita capai seperti yang diamalkan dalam undang-undang itu apabila 4 hal ini bisa kita tangani. Nah, oleh karena itu saya, bukan karena saya rektor di Ikopen University ya, tetapi saya melihat dari konstruksi jiwa, ruh, pasal 33 ya, itu tercermin dalam kooperasi-kooperasi yang benar di lapangan. Seperti saya katakan tadi ya, kasus kredit union Kelingkumang tanpa bantuan pemerintah, tanpa dukungan bank, dia bisa loncat secara kuantum dari 12 anggota menjadi hampir 300.000 orang. Dari 291.000 rupiah menjadi hampir 3 triliun rupiah dalam tempo 32 tahun. Waktu krisis ekonomi bank kena rush, kredit union ini tabungannya naik 15%. Ya, nah dia punya universitas, ya, Institut Teknologi Kelingkumang. Dia punya hotel, dia punya apa? Maksud saya cerita ini sebagai gambaran prototipe, ya. Apabila kita ingin mencapai sasaran-sasaran tadi, maka kalau buat saya, probability of success-nya bisa dicapai apabila koperasi dikembangkan. Ya, kenapa? Kita jangan lupa sejarah. Misalnya 98, krisis ekonomi, itu kan terjadi akibat usaha-usaha besar kita tidak bisa bayar utang luar negeri. Ya. 25 tahun kemudian setelah itu terjadi detransformasi. Di pihak lain ada kasus yang luar biasa, dia loncatannya kuantum. Misalnya di Bali katakanlah Subak ya. Kalau buat saya itu tinggal klik sedikit loncat dia kuantum. Ya, jadi dan ini artinya apa? Indonesia itu apabila berani ya kembali ke identitas dirinya, ya, menciptakan identitas dirinya bukan berdasarkan identitas orang lain, dengan kekayaan budaya Indonesia, dengan kekayaan sumber daya Indonesia, dia menjadi
energi sosial, energi teknologi ke depan untuk melompat dia. Nah, tinggal how to organize ini. Ya itulah policies dari government saya pikir. Demikian. Ya, terima kasih Prof. Prof. Wenten, kira-kira kalau misi pembangunan jangka panjang tadi, transformasi ekonomi yang sudah diletakkan di undang-undang tadi, dibedah dari buku Bapak itu atau calon yang akan diterbitkan itu, saya kira bisa menjawab itu. Ini kira-kira Ya itu spiritnya saja. Sebetulnya saya sendiri punya pertanyaan juga tentang RPJPN kita ya. Intinya Indonesia Emas khususnya ya. Karena itu mengamanatkan knowledge driven nation begitu ya. Dan tidak knowledge based economy ya. Ya apa sebetulnya penanggung jawabnya? Kalau nggak ada yang tanggung jawab, malah kayaknya. Nah ini pertanyaan besar saya. Ya karena ini lintas presiden, lintas zaman gitu ya. Dan juga sebetulnya itu bukan hanya eksekutif tapi juga legislatif juga. Ya saya kira kalau nggak ada penanggung jawabnya nanti juga kalau nggak terjadi ya fine saja gitu ya. Saya kira juga angin lalu saja begitu ya. Itu menjadi pertanyaan besar ya. Tapi karena ada pertanyaan seperti itu ya saya coba sajalah ya, barangkali ya memang konstruksi naskah yang kira-kira bisa sedikit ya memberi arah lah intinya ya. Ya apapun lah, kalau disikapi negatif ya negatif aja jadinya gitu kan. Tapi kalau kita sikapi positif barangkali bisa ada kebaikan kesan ya. Jadi memang bagaimana kita menuju knowledge based economy. Dan pada prakteknya ya pendek kata, kalaupun mungkin bukan satu-satunya, yang paling dominan adalah kedaulatan teknologi. Ya. Memang ya gampang-gampangnya kan begini saja. Ya kita menjadi miskin begini kan karena memang nggak kompetitif ya. Nggak kompetitif karena nggak punya teknologi lah ya. Teknologi itu kan sebetulnya basisnya itu research. Memang dari mana coba kita mengembangkan teknologi? Dari research. Nggak ada jalan lain ya. Balik sana. Nah research kita inilah yang persoalan begitu ya, seperti tadi saya bilang ya. Secara umum memang budaya ilmiah kita lah yang persoalan itu begitu ya. Jadi bagaimana sebetulnya kita menguatkan ini. Nah sebagai bagian dari introspeksi yang tadi saya sampaikan itu, kayaknya kita ini terlalu banyak minter-minteri juga, kalaupun sebetulnya memang kenyataannya nggak punya kemampuan untuk ke arah sana ya. Tapi lagi-lagi saya bicara kita, saya ada di dalamnya, tidak untuk mendiskredit orang lain ya. Contohnya beginilah ya, sudah tahu riset kita itu tidak kompetitif, tapi kita maksakan aja diri. Yang sebetulnya tujuannya ya bukan untuk ke arah sana ya. Riset itu kan dipakai untuk naik pangkat juga begitu kan, intinya kan dipakai untuk proyek juga begitu ya, dipakai untuk segala macam hal yang tidak ada hubungannya sama competitiveness in science begitu ya. Paten juga 11-12 lah, mirip seperti itu. Nah sehingga saya rasanya ingin juga menyampaikan, saya tulis sedikit di situ ya, bahwa ya kita sebetulnya bisa saja menganut pola yang sudah dilakukan seperti open innovation umpamanya ya. Dan basisnya memang RPJPN ya. Ya RPJPN ini kan diamankan beberapa mission begitu ya, yang memang harus kita menangkan ya. Dan bahkan topik-topik khusus seperti energi, dan lain sebagainya intinya ya. Akhirnya tidak ke sana, tapi cara memperjuangkannya itu barangkali kalau kita mengamankan energi, anggaplah yang paling mungkin susah buat kita nuklir gitu umpamanya ya, pakai saja ya, teknologi yang sudah betul-betul proven. Nah nanti di sana jelas rekayasa kita punya gawe lah yang relevan dengan itu ya. Contoh paling konkret itu kan begini ya, ini mungkin menyangkut tentang biodiesel inilah ya, yang dari sawit-sawit ini gitu ya. Rasanya 25 tahun lalu kita memulainya pun hanya dengan semangat saja ya, tanpa jelas arahnya begitu ya. Saya kira seluruh Indonesia itu mau universitas maupun lembaga ya melakukan riset yang overlap satu sama lain. Tapi kenyataannya kan setelah 25 tahun, oh kita punya program B35 ya,
40, yang artinya kan kira-kira sepertiga dari import itu kan bisa. Sepertiga dari 300-an triliun itu kan ratusan triliun juga, begitu kan intinya kan. Kan hal yang sama bisa kita praktikkan di tempat yang lain atau dalam konteks yang lain yang sebetulnya bisa kita hubungkan dengan RPJPN juga. Nah, sehingga mission research seperti itu jelas ya. Jadi kita mulai dari teknologi terdepan, jangan ngarang-ngarang sendiri. Loh, peneliti kita apa dong kerjaannya? Ya kerjaannya memperbarui teknologi yang sudah kita pakai itu, yang terdepan. Nah berarti kita beli dong. Nah beli ini kan bermacam-macam lah tekniknya. Ya, cara mengadopsi paten itu bisa saja patennya sudah umur 15 tahun, 10 tahun. Setelah kita bangun selama 5 tahun kan sudah nggak bayar royalti lagi juga. Saya kira juga banyak ahli-ahli yang sebetulnya ya bisa bekerja sama dengan baik urusan itu. Itu teknisnya saya kira banyak lah ini ya. Tapi intinya kita harus selalu berada di frontier betul. Ya. Betul-betul di situ. Nah, terus kemudian dari situlah kita start ya. Makanya tadi saya berbicara di buku Budaya Menggul saya itu pusat riset yang berbeda. Nah, pusat riset ini kan begini jadinya kalau kita mengamanatkan ke ini semua untuk mengamankan RPJPN kita gitu. Ini memang persoalan itu sudah seperti benang kusut. Ya, bahkan saya dalam banyak kesempatan itu saya bicara tuh hati-hati, jangan-jangan nyari ujung benangnya aja kita nggak ketemu, jangan asal betot. Oh ya, nanti persoalannya bisa tambah ngejelimet gitu ya. Nah, pusat riset ini adalah pendekatannya, disitulah teknologi dibumikan dengan segala ya, jadi intinya nanti terukur betul. Loh, peneliti kita kan sama aja juga nggak punya kemampuan untuk itu. Kalau memang demikian adanya, bila perlu kita datangkan memang orang prominent betul. Ya. Jadi ke dalam membangun talenta iptek, kita jangan selalu berpikir memulai dari nol. Ya. Tapi memang harus betul-betul didesain dengan baik, ya. Sehingga saya kira Cina melakukan di 100 dan 1000 talentsnya ya, saya kira demikian. Ya mirip-mirip seperti itulah ya. Sehingga biarpun dia orang asing, kalau dia memang terdepan di dunia dan bisa membuat sawit kita punya added value Rp1.000 per kilo gitu aja umpamanya, itu berapa jadinya begitu. Masa kita nggak berani bayar untuk itu? Tapi akhirnya kan menjadi sainsnya menjadi berkembang dengan baik. Jadi memang kayaknya kuncinya menuju transformasi itu penguasaan teknologi ya, Prof. Oh iya, memang kedaulatan teknologi. Kalau belajar dari pengalaman negara-negara yang sudah lebih dulu bertransformasi menuju ekonomi pengetahuan dan berhasil mensejahterakan rakyatnya, kuncinya memang pengetahuan di penguasaan teknologi. Untuk penguasaan teknologi dia berkembangnya dari apa yang mereka sebut sebagai knowledge based society, masyarakat yang berpengetahuan. Dan juga Pak Anu sebutnya bangsa yang bersaintek lah kira-kira gitu ya, jadi intinya ke depan itu kan sebetulnya masalah ilmu ini kan sudah mengglobal ya. Saya kira siapapun tahu apapun zaman sekarang. Ada Google, ada AI, ada segala macam lah ya. Dan pada akhirnya kan yang saya yakini tapi ya, yang paling berkembang adalah orang yang ada di candra di mukanya. Begitulah kira-kira bahasanya. Candra di muka yang saya maksud ini, yang paling pintar urusan sawit pastilah orang yang punya sawit. Yang paling pintar tentang gunung berapi pastilah orang yang mampunya gunung berapi, begitu ya. Karena ilmu kita udah sama aja nih. Ya kita udah sama-sama tahu lah. Ya apa yang berkembang di bidang membran, bidang saya. Tapi intinya kalau kita memanfaatkannya untuk betul-betul sesuatu yang merupakan kearifan kita, saya kira ke depan itu disitulah teknologi itu berkembang. Nah pada zaman itu mestinya kita punya kesempatan ya, untuk bahkan kita kan jangan lupa kita negara maritim ya. Nah di sini kan potensi besar sekali sebetulnya yang juga unik karena ekuator, katulistiwa begitu ya. Nah di sini banyak kearifan yang sebetulnya bahkan menyangkut tentang sustainability ya. Dalam salah satunya mungkin peradaban yang berhubungan dengan lingkungan. Tekanan ke daratan sekarang sudah sangat besar, mengembalikan peradaban ke pesisir itu juga sebetulnya ruang yang besar sekali, di mana ke depan itu lompatan peradaban itu kemungkinan ada dari pendekatan-pendekatan seperti itu. Karena pada akhirnya kan orang mengoptimalkan ya beban alam dan teknologi sebetulnya. Dan memang harus pada titik optimumnya lah ya, sehingga kemanfaatan itu menjadi maksimal. Kalau tidak demikian,
ya secara termodinamis nggak bagus begitu ya. Tapi ya intinya disitulah nantinya mungkin Indonesia punya kesempatan lebih ya, karena memang kearifan yang kita punya ya bukan karena kearifan hayati saja gitu, tapi juga banyaknya negara kepulauan yang kita punya, terus kemudian kita di ekuator dan juga laut. Nah, ada banyak hal yang sebetulnya kita gali di sana. Di satu sisi kita memang pesimis melihat Indonesia Emas 2045, tetapi rasanya peluang untuk ke arah sana kalau kita betul-betul bisa memanfaatkan kearifan kita dengan baik, saya kira. Iya. Kalau sekali lagi belajar dari pengalaman negara-negara yang tadi saya sampaikan itu, Pak, mereka itu bertumpu pada sekurang-kurangnya pada dua sistem nasionalnya untuk penguasaan teknologi dan membangun knowledge based society. Pertama adalah sistem pendidikan nasionalnya. Yang kedua adalah sistem inovasi nasionalnya. Nah, mari kita bedah kita ini, sistem pendidikan kita, sistem inovasi nasional kita, sudahkah kondusif bagi transformasi ekonomi berbasis pengetahuan ini? Dari beberapa diskusi yang kami lakukan, sistem inovasi misalnya ya, masih banyak masalah dari sisi kelembagaan, dari sisi pembiayaan, dari sisi regulasi, dari sisi insentif misalnya sistem inovasi nasional kita masih banyak masalah yang kita temukan. Belum bicara soal sistem pendidikan ya, mari kita coba bedah sistem inovasi lah ya. Yang paling menonjol yang kami temukan adalah kolaborasi tiga pihak, triple helix itu belum bekerja secara mulus. Lembaga riset atau perguruan tinggi dengan tridharma penelitiannya itu yang seharusnya menghasilkan invensi atau inovasi, dan di ujung sana ada dunia usaha yang bisa mengkomersialisasikan inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh lembaga riset, itu nggak tersambung, Pak. Seringkali kan hasil inovasi ini berhenti sampai paling-paling sampai sebagai paten gitu, tapi tidak terkomersialisasikan dengan baik, tidak dihilirisasikan dengan baik. Seharusnya kan pemerintah di tengah itu. Nah ini hubungan ini masih belum berjalan dengan baik. Kira-kira Bapak menemukan itu nggak, Pak? Prof. Oke, saya ingin memberikan perspektif yang agak berbeda ya. Ya, yaitu research, ya, itu harus menjawab tantangan yang akan datang, bukan masa lalu. Ya. Nah, oleh karena itu kita harus identifikasi tantangannya masa datang itu apa. Nah, salah satu bidang studi yang melihat ke depan 60 tahun, 80 tahun ke depan itu yang disebut Kondratiev study. Ya, Kondratiev adalah ekonom Rusia, ya, yang menemukan teori ini. Ya, nah misalnya dulu kita mulai dari mesin uap, dari mesin uap ke lokomotif, terus sampai sekarang ke AI. Nah, masa depan kita tuh apa? Ya, nah menurut WHO misalnya, ya, pembunuh terbesar tahun 2050-an itu adalah antibiotik resisten. Bukan diabetes, bukan lagi, tapi antibiotik resisten. Nah, oleh karena itu ide ini ya saya ajak, mari kita lihat apa kekayaan tropika ya yang bisa menjawab antibiotik resisten tahun 2045-2050. Jawabannya ada di lalat. Ya, kenapa? Lalat memberikan ide kepada kita. Dia tidak mati di gudang penyakit. Nah, kenapa tidak mati di gudang penyakit? Karena punya banyak yang disebut antimicrobial peptides. Dan kami dengan Profesor Maggie sudah melakukan itu, research maksud saya. Jawabannya adalah di black soldier fly. Itu dikandung enzim-enzim yang membunuh bakteri-bakteri patogen yang ada. Nah, maksud saya cerita ini adalah
andaikan mau kita membuat program riset jangka panjang ke depan untuk menjawab tantangan ke depan, kita nggak boleh lupa bahwa kita ada di tropika. Dan ini sumber daya tropika apa yang bisa dimanfaatkan. Saya berikan tadi ilustrasi adalah lalat, ya, khususnya black soldier fly. Lebih dari 200.000 jenis lalat itu. Ya, ini yang baru kita ketahui baru beberapa aja. Nah, yang kedua misalnya, apa yang kita buang sekarang bermanfaat buat generasi sekarang, stunting, dan apalagi yang ke depan, rice bran atau bekatul atau itu. Nah, saya baca lebih dari 400 artikel, ya, sebagian besar dari luar negeri, dari Korea, dari Jepang, dari mana. Padahal di dalam rice bran itu dikandung bukan hanya vitamin B yang memberikan Christian Eichmann hadiah Nobel 1929 karena kontribusi terhadap berry-berry, ya, kita buang-buang itu. Itu mengandung lebih dari 100 jenis bioaktif. Prof. F.G. Winarno menyebutnya rice bran ini sebagai mega superfood. Kita buang-buang. Nah, ini ilustrasi mikro yang dari RPJM itu harus kita terjemahkan, how to organize dari sini, sehingga sistem inovasinya menjadi membumi, ya, membumi, dan buminya bumi pertiwi kita, ya, langsung bisa dimanfaatkan itu. Itu hanya sudah kecil saja. Aliansi Kebangsaan pernah memberikan semacam rekomendasi, Pak, ya, untuk pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan ini, khususnya penguasaan iptek. Yang pertama, visi iptek yang jelas. Ke depan itu teknologi apa sih yang tadi misalnya Prof sampaikan yang harus kita kuasai, kan harus ada visinya, visinya yang jelas. Yang kedua, barangkali kita prioritas kepada sektor-sektor unggulan kita, mengembangkan teknologinya. Apa sih sektor unggulan kita? Kan pertanian pangan, maritim, lautan, energi dan sumber daya alam, terus farmasi dan kesehatan. Kan kita begitu banyak tumbuhan obat, ya. Terus pariwisata, itu rekomendasi kita. Sama seperti Thailand, pertama-tama dia hanya konsentrasi di 2 sektor saja, Pak. Pertanian dan pariwisata. Dia belum sampai merambah manufaktur segala macam, tapi justru dia berkembang. Vietnam juga gitu, dia hanya 2 sektor itu. Mengapa kita tidak prioritas kepada pengembangan sektor unggulan kita gitu. Nah, terus yang ketiga yang kami sarankan adalah membenahi lembaga triple helix itu, hubungan kolaborasi 3 pihak tadi. Karena ya kebetulan kan Pak Ponco itu Ketua Aliansi Kebangsaan, beliau seorang pengusaha lah. Tahu persis lah situasinya, tidak terhubungkannya antara inovasi dan komersialnya gitu. Terus yang terakhir adalah prioritas kepada penguatan sistem inovasi nasional kita. Nah, kalau misalnya ini yang kami sampaikan, kalau menurut Prof. Wenten, Pak, kira-kira terutama ini soal visi iptek, ya. Tadi Prof. Agus sudah menyampaikan, kira-kira teknologi apa sih yang memang prioritas untuk kita kembangkan? Dari perspektif Prof. Wenten, kira-kira? Ya, teknologi banyak, ya. Tapi saya kira perkembangan dunia itu kalau kita lihat itu dari tahun paling nggak sejak saya sekolah luar negeri lah, ya. Dan dulu rasanya kita mengenal itu teknologi mikroelektronik, dan kemudian ada banyak turunannya itu sampai ke AI sekarang, biotek, dan segala turunannya. Ada satu lagi nanoteknologi, nanomaterial. Saya kira 3 major ini dulu, ya, dengan segala pengembangannya dan berfungsi satu sama lain. Jadi basisnya ya kira-kira 3 itu. Tapi kembali ke triple helix, di mana ada akademisi, businessman, government. Ya, saya kira saya kan akademisi, ya, saya ada di dalam. Tapi adakah akademisi kita yang betul-betul unggul begitu, ya, dalam urusan ini, termasuk diaspora, yang betul-betul menonjol in science? Harus in science. Kalau tidak ada sesuatu yang baru bisa kita generasi. Kalau tidak kompetitif terus untuk apa juga?
Untuk apa riset? Kalau cuma ngulang-ngulang itu kan nggak ada gunanya. Saya bilang malah kontraproduktif. Ya. Nah ini persoalan besar buat kita. Kita perlu sosok-sosok yang memang betul-betul mumpuni in science. Ya kalau nggak ada perubahan sama sekali. Ya, selama ini kita bereforia saja, saya kira. Kita ya, saya ada di dalamnya juga. Ya, kenyataannya itu seperti itu. Ya, paten ribuan bahkan untuk bayar maintenance saja kan juga nggak bisa. Saya mantan pejabat lah, saya tahu. Terus kemudian kalau kita lihat bisnismen kita, kalau Pak Poncong yang lebih tahu, kan nyaris tidak ada bisnismen yang betul-betul muncul dari riset, dari pengembangan keilmuan, dari pedagang semua kan sebetulnya kan. Ya maaf aja lah kita kadang ngomong salah, nggak ngomong juga salah juga begitu ya. Jadi kalau akademisi begitu, pebisnis begitu, government kan kita sama-sama tahu aja tuh. Ya. Kalaupun ya tidak hanya eksekutif ya, legislatifnya juga, yudikatifnya juga kan memang persoalan kita. Memang akut sekali dan itu yang bikin benang kusut tadi itu sebetulnya. Ya. Mau dicampur kan malah jadi tambah runyam juga. Biang keroknya sebetulnya seperti itu begitu ya. Kami lah dari akademik yang sebetulnya memang mau diapain aja caranya hilirisasi. Kalau memang hulunya tidak kompetitif mau diapain? Memang kita tidak punya ya. Tapi kan alasannya macam-macam. Yang paling jadi kambing hitam kan duit lah begitu ya, dana lah begitu ya. Tapi coba cermati lagi. Ya saya kira kalaupun kita dikasih duit yang besar, kalau kapasitas keilmuan kita tidak nurut, ya, mau jadi apa kita? Ya, jadi ibaratnya itu kan kita pengen beli Mercedes tapi nyopir aja belum bisa lah kira-kira ya apa enggak nyeruduk tuh, gitu ya. Nah, yang tadi itu sebetulnya begini ya. Dunia itu sudah mengglobal ya urusan teknologi sains. Jangan pula kita berpikir bahwa kita harus menang-menangan dalam segala hal. Kan tadi contohnya Vietnam bagus, Thailand bagus, kan saya kira itu contoh yang bagus. Tapi pendek kata rasanya saya ingin menyampaikan seperti ini ya. Saya lama di Denmark ya. Ya hampir 7 tahun lah. Ya. Negara ini selalu menjadi negara paling makmur di dunia. Ya, kadang-kadang gantian belakangan dengan Switzerland ya. Tapi hampir selalu dulu saya di sana itu selalu paling makmur di dunia. Tapi saya sempat kerja di sana. Saya akhirnya menyadari, negara ini tidak punya kapal terbang, tidak punya pabrik yang canggih-canggih sekali ya. Gak ada. Ya, yang dia punya paling biotek, pangan, begitu ya. Ya teknologi spesifik, tapi memang unggul secara teknologi. Tapi intinya bukan teknologi pesawat tempur seperti itu, begitu ya. Intinya kan. Ya bahkan mungkin dalam industri mikroelektronik dan turunannya, ya semikonduktor tidak ada juga di sana. Gitu. Tapi kenapa menjadi negara termakmur? Kira Skandinavia secara umum juga demikian ya Pak ya. Apakah itu bukan model yang baik? Yang penting kan makmur gitu. Ya, oke lah mereka negara kecil-kecil begitu ya. Kalau digabung besar juga, tapi kita jauh lebih besar secara penduduk begitu ya. Tapi saya kira kalau memang acuannya makmur, nah di sini saya kira kita bisa bermain banyak sekali dengan segala kearifan yang kita punya, ya, dan keunggulan-keunggulan geografis, maritim, macam gitu ya. Tapi memang kuncinya adalah kalau kita tidak mampu mengembangkan sains dari kearifan itu, mau diapain saja. Anggaplah umpamanya lah bukan paten aja toh, yang penting HKI non paten juga penting kan intinya kan. Tapi jangan salah, saya hanya karena sering memperhatikan ini bahwa seolah-olah kalau keanekaragaman hayati kita itu paling banyak di dunia, nanti kita akan makmur. Ya enggak juga. Didaftarkan paling kita cuma dapat nama, sertifikat, bahkan dikasih merek nama kita pun oke, begitu. Tapi apa gunanya itu kalau sainsnya tidak dikembangkan, proses produksinya tidak ada, proses pengembangan lanjutnya tidak ada. Ya kalau dia sudah endemik Indonesia ya dia akan ada di sini tapi tidak akan bermakna keekonomiannya. Bahkan mungkin kalau hanya sekedar dikenal, publikasi jauh lebih bagus karena gratis kan. Kalaupun ada yang berbayar tapi banyak kan gratis kan dibanding dengan yang berbayar begitu. Kalaupun data internet berbayar. Nah intinya memang kita jangan meninabobokan diri dengan pola-pola seperti itu ya. Yang pada akhirnya memang kita harus mengembangkan keilmuan dari apa-apa yang kita punya.
ya telah tanggung jawab kita untuk itu. Jangan salahkan Belanda. Ya. Gitulah kira-kira ya. Jadi bersumber pada potensi kita lah, keunggulan kita. Iya. Dan Mungkin satu lagi ini rupanya nggak terasa udah 1 jam karena kita dibatasi 1 jam. Pemberdayaan masyarakat. Kalau Cina itu memang mengapa harus perlu pemberdayaan masyarakat agar ruang-ruang inovasi itu tidak terbatas hanya di lembaga-lembaga riset atau di perguruan tinggi gitu. Tapi di masyarakat juga berkembang. Ya, di Cina kan muncul banyak sekali home industri segala macam. Ruang inovasinya menjadi luas gitu. Nah, kita kayaknya belum menyentuh itu gitu. Prof. Agus dan Prof. Benten, tidak terasa Pak, udah 1 jam kita berbincang. Rupanya memperbincangkan ini tidak cukup 1 jam ya. Saya minta 1 menit aja. Nah ini sebagai statement penutup sekaligus Prof ya. Sebelum kita akhiri sudah dikasih tanda. Masing-masing 1 menit, silakan Prof. Agus dan Prof. Benten. Silakan Prof. Agus dulu. Oke, terima kasih. Jadi sebetulnya semua itu tergantung dari peran pimpinan atau pemimpin, leadership and leader dalam bidang apapun. Ya, nah artinya apa? Bukan saya menyalahkan leader, tetapi apa yang terjadi sekarang itu adalah refleksi atau cermin dari observer effect yang menentukan realita, dan itu leader. Ya, oleh karena itu mudah-mudahan para leader yang ada sekarang ini bisa melakukan suatu hal-hal besar untuk ke depan. Demikian saya pikir. Terima kasih Prof. Silakan Prof. Benten, last statementnya. Ya, saya mikir dulu, tapi intinya sih saya ingin mengembalikan ke topik utama lah. Ya. Intinya transformasi menuju knowledge based economy. Yang bagi saya rasanya paling tidak dalam podcast inilah ya, saya ingin menggugah saja bahwa hal-hal seperti ini bukan sekedar pilihan kebijakan ya, tetapi ini seperti pilihan sejarah lah buat generasi kita ya. Jadi ini lintas generasi, bahkan momentumnya adalah 100 tahun 1 abad Indonesia merdeka ya, yang sebetulnya tadi kan sudah disampaikan bahwa para pejuang kita dulu berkorban ya, dengan darah habis-habisan begitu ya. Nah, minimal kita sekarang mesti harus bisa memenang. Saya kira. Baik, terima kasih Prof. Agus dan Prof. Benten. Sesuai dengan topik bahasan kita kan peta jalan. Misi atau agenda transformasi sudah diletakkan di dalam RPJPN. Barangkali perlu kita bantu bagaimana menyusun peta jalannya menuju ke situ. Jangan sampai 2045 transformasi ini tidak capai gitu. Saya kira apa yang kita perbincangkan ini selain sebagai upaya menggugah kesadaran kolektif bangsa ini loh problem kita gitu. Barangkali juga bisa membantu otoritas terkait dalam merumuskan kebijakan-kebijakannya gitu. Sekali lagi terima kasih Prof. Agus dan Prof. Benten atas kehadirannya pada podcast kita siang ini. Demikian pemirsa sekalian, bincang-bincang kami terkait dengan topik transformasi ekonomi pengetahuan yang saya kira sudah merupakan suatu keniscayaan, terlebih sudah diletakkan sebagai salah satu misi pembangunan nasional dalam RPJPN 2025-2045. Semoga transformasi ini berhasil sehingga bangsa Indonesia bisa mewujudkan kesejahteraan umum yang berkeadilan sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiri bangsa, sekaligus bisa membebaskan bangsa Indonesia dari kemiskinan, dari penjajahan mental dan ekonomi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Luar biasa.